Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ramadan. Saya akan menceritakan yang berjudul Keong Mas. Pada zaman dulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa. Dan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang cantik bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Ino Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Ino. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki sebab Dewi Galuh merasa Raden Ino lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan sehingga dijauhi oleh Raden Ino. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tidak lama pun kemudian Candrakirana berubah menjadi keong emas lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencarikan dengan jalan di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jalan nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai, tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya dia ketika melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya, siapakah gerangan yang memasak semua makanan itu untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu? Tanya sang nenek. Aku adalah putri kerajaan Daha. Disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku, kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu Raden Ino tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Ino. Raden Ino kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Pada Raden Ino diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Ino bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Ino dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak sehingga menjadi asap. Sang kakek juga memberi tahu Raden Ino mana keberadaan Candrakirana. Raden Ino segera berjalan menelusuri hutan dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan itu. Raden Ino kemudian memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, dia melarikan dirinya ke hutan. Akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Ino pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka hidup bahagia berselamanya. Demikian cerita keong emas yang pesannya bisa dipetik sebagai pelajaran hidup bahwa perbuatan jahat akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.